Pernahkah Anda terbangun tengah malam, hanya untuk mendengar suara aneh yang menghancurkan hening malam? Bayangkan, saat semua seolah terlelap, hawa dingin merayap pelan-pelan, menyeruak masuk ke dalam tulang belulang. Angin berbisik lembut, seolah membawa pesan dari alam, tetapi tiba-tiba, kesunyian dini hari itu terpecahkan oleh suara yang tak terduga, membuat bulu roma berdiri tegak. Gunung Merapi, sebuah raksasa yang terus siaga, tak hanya menawarkan pemandangan menakjubkan dan letusan yang mengerikan. Di balik keindahan dan ancaman itu, tersimpan beragam cerita menyeramkan yang diceritakan oleh para pendaki. Mereka yang berani menantang, mengatakan bahwa dalam kegelapan, di tengah deru angin, sering terdengar suara-suara gaib. Suara wanita menangis, tawa yang melengking, atau bisikan samar yang mengundang rasa penasaran. Dari mana suara ini berasal? Apakah para pendaki mengalami halusinasi akibat kelelahan, atau ada yang lebih dalam dari sekadar ilusi? Malam-malam di lereng Merapi dipenuhi misteri. Setiap langkah mereka menyimpan pertanyaan yang terus menggantung. Bersiaplah untuk menelusuri lebih dalam, karena kita akan mengungkap berbagai rahasia menyelubungi Gunung Merapi, dan percaya atau tidak, pengalaman ini bisa jadi lebih nyata dari yang Anda bayangkan. Gunung Merapi, sebuah raksasa api yang terletak di antara Yogyakarta dan Jawa Tengah, bukan hanya dikenal sebagai salah satu gunung berapi paling aktif di Indonesia. Dia adalah saksi bisu dari banyak sejarah, dan tentunya, banyak misteri. Erupsi terkininya pada tahun 2010 mengingatkan kita pada wajah ganasnya, meluncurkan awan panas dan lahar yang merenggut nyawa dan membuat banyak jiwa merana. Namun, di balik dedaunan hijau yang menari tertiup angin dan panorama yang menjulang, ada kisah lain yang jarang terungkap. Penduduk lokal mengisahkan sebuah kepercayaan bahwa setiap letusan tidak sekadar sinyal kekuatan alam, tetapi juga sebagai peringatan dari arwah yang terperangkap. Suara-suara gaib perlahan mulai melintasi udara, sinergi antara alam dan roh, seperti bisikan lembut yang bergetar di malam gelap. Setelah erupsi, banyak yang melaporkan mendengar suara aneh, suara yang membawa nuansa mencekam dan meresahkan di tengah ketenangan. Mungkin suara ini adalah jembatan komunikasi antara jiwa yang terperangkap di dalam tanah dan mereka yang tinggal di permukaan. Ketika malam datang dan kabut menyelimuti Merapi, suara itu terdengar lebih jelas, seolah bangkit dari kedalaman, menghampiri mereka yang berani mendengar. Kisah-kisah ini terus berlanjut. Bersiaplah untuk menelusuri lebih dalam, karena kita akan mengungkap berbagai rahasia menyelubungi Gunung Merapi, dan percaya atau tidak, pengalaman ini bisa jadi lebih nyata dari yang Anda bayangkan. Malam itu, Budi, seorang pendaki berpengalaman, merencanakan petualangannya untuk menikmati indahnya bintang di puncak Gunung Merapi. Mencari ketenangan di tengah keramaian kehidupan, ia mulai mendaki saat cahaya rembulan masih samar. Suara alam-alam mengiringi langkahnya, namun tiba-tiba, suasana hening terguncang oleh suara lain, suara tangisan wanita. Awalnya, Budi berusaha meyakinkan diri, mungkin itu hanya angin. Namun, saat dia berhenti untuk mendengarkan, suara itu semakin mendekat, melambung dalam gelapnya malam. Budi berusaha mengguncang rasa takut yang menjalar di tubuhnya. Jantungnya berdegup kencang, seolah menyatu dengan suara tersebut yang semakin keras. Mungkin ini cuma ilusi, pikirnya, tetapi ketidakpastian menyelimutinya bak kabut. Mendaki lebih jauh, suara itu melintasi pepohonan, menembus keheningan malam. Apa sebenarnya yang ia alami? Suara itu terasa begitu hidup, soalnya menjerat pikirannya dengan kekuatan yang tak bisa dipahami. Belum sampai di puncak, keberaniannya memudar seiring dengan setiap lengkingan tangisan itu. Dalam sekejap, ia mengambil keputusan. Budi berbalik arah, memilih untuk menaklukkan puncak ini di waktu lain. Di benaknya, hafal satu kalimat, ada yang tidak beres di sini. Apakah ini hanya hayalan, ataukah ada yang lebih? Di lereng Merapi yang dipayungi gelap malam, kami mulai menggali kisah-kisah misterius yang berseliweran di antara pepohonan. Siti, seorang wanita tangguh yang mengelola rumah kayu sederhana berjarak beberapa kilometer dari kaki gunung, menjadi saksi nyata suara aneh yang tak terdefinisi. Suara itu memang datang dan pergi, jelasnya dengan nada serius. Kadang sangat jelas, seperti tawa anak kecil. Lain waktu, saya mendengar isakan seperti suara orang yang merintih. Siti mengingat jelas malam yang mengubah pandangannya. Suaminya pulang larut, dengan cahaya bulan menerangi wajahnya yang kelelahan. Tanpa sadar, di tengah perjalanan, dia mendengar namanya dipanggil, Siti. Siti. Suasana hening malam seketika terpecah. Saya ketakutan, merinding sekujur tubuh. Tapi suami saya, dia cuma tersenyum dan bilang, sepertinya seseorang sedang meminta tolong, imbuhnya sambil menggenggam erat tangannya, seolah meneruskan cerita tersebut membuatnya bergetar.
Cerita Siti bukanlah yang pertama. Penduduk lain pun memiliki pengalamannya masing-masing, menciptakan jaringan dari kisah-kisah yang membangkitkan rasa penasaran sekaligus ketakutan. Dari mana suara itu berasal? Sebuah roh yang terjebak ataukah getaran alam yang kita tak kenali? Budi kembali ke Merapi, dengan jiwa bergetar penuh tekad untuk mengungkap misteri yang selama ini mengganggunya. Saatnya menjalani malam penuh petualangan di tengah hijaunya alam, terhimpit oleh bayang-bayang gunung yang perilakunya sulit diprediksi. Kemah dipasang di tempat yang sama dengan kehadiran pendaki lain, semuanya tampak bersiap untuk melewati malam yang gelap ini. Namun untuk Budi, suasana semakin mencekam ketika langit menjadi kelam dan bintang-bintang seolah bersembunyi. Dengan suara angin yang berbisik lembut, dedaunan seakan mengisyaratkan sesuatu. Ketika semua tenggelam dalam tidur lelap, hanya Budi yang terjaga. Suara langkah kaki tiba-tiba memecah malam yang sunyi. Jantungnya berdegup kencang, bagai dentuman petir yang mengoyak kesunyian. Apa itu? Pikirnya sambil melirik teman-teman pendakinya, yang terbungkus dalam kantong tidur mereka, tidak menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mendengar apapun. Budi merasakan ketakutan yang mencekam, namun rasa ingin tahunya jauh lebih kuat. Dengan penuh hati-hati, ia menggigit bibir, lantas merangkak keluar dari tenda, berusaha meneliti asal suara tersebut. Langkahnya perlahan-lahan menghentak di atas dedaunan kering, namun tiba-tiba suara itu lenyap dalam keheningan malam. Apakah itu suara gaib yang selama ini kucari? Batinnya. Berbekal keberanian yang nyaris sirna, Budi berdiri di sana, terpesona oleh ketegangan yang membungkusnya seperti kabut. Saat Budi melangkah lebih dalam ke dalam hutan yang lebat, lamunan akan misteri suaranya terus membara dalam pikirannya. Tidak lama kemudian, sebuah kuil kecil muncul di depan matanya, terasing dan terlindung oleh pepohonan rindang. Kulit kayu yang kusam dan berlumut menambah aura misterius tempat itu. Budi merasakan angin malam yang dingin menembus kulitnya, seolah memperingatkan akan sesuatu yang tak kasat mata. Di sekitar kuil, puluhan bunga berwarna cerah tampak tumbuh liar, bersaing dengan sesaji sederhana yang terbuat dari daun dan buah-buahan. Aroma harum dan lembab melingkupi udara. Hatinya berdebar, seakan ada getaran gaib yang menyelubungi tempat ini. Namun, saat ia berusaha mendekat, suara gemerisik terdengar dari belakang. Refleks, Budi berbalik. Di depannya berdiri seorang nenek tua dengan keriput di wajah, rambutnya yang lebat berwarna putih seputih salju. Ia menggenggam tas kain yang dipenuhi sesaji. Malam ini, kuil ini punya banyak cerita. Nak, ucapnya pelan, suara serak, jangan terlalu jauh dari sini. Suara-suara itu adalah cara jiwa-jiwa memberitahu kita. Budi tertegun, kecemasan bercampur rasa ingin tahunya. Beragam pertanyaan memenuhi kepalanya, tapi sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, nenek itu membalikkan badan dan melangkah masuk ke dalam kegelapan hutan yang semakin pekat. Suara gaib itu kembali menggema, seolah memanggilnya, menambah rasa penasaran Budi. Ketika keheningan malam semakin melingkupi, Budi memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun, ketenangan yang semula menyelimuti hutan itu kini diganggu oleh suara gaib yang kembali muncul. Suara tawanya, lembut tapi menakutkan, melintasi aliran angin malam, disusul dengan tangisan yang penuh kesedihan. Rasanya, suara itu tak hanya menggema di telinga, melainkan menembus jiwa. Di dalam tenda, napas pendaki lain tampak yang terhenti. Mereka terbangun, gelisah, serasa terhuyung di antara mimpi dan kenyataan. Budi merasakan jantungnya berdegup kencang, terperangkap antara ketakutan dan rasa ingin tahunya yang membara. Apa sebenarnya yang terjadi? Batinnya, saat ia mencoba menenangkan pikirannya. Pertanyaan itu berputar-putar di kepalanya. Suara siapakah itu? Apakah suara dari jiwa-jiwa yang terjebak, yang berkelana di malam hari, merindukan sesuatu atau bahkan seseorang? Kenangan akan nenek tua yang ditemuinya sebelumnya muncul kembali. Mungkinkah ada kaitan antara sosok yang misterius itu dengan suara ini? Gairah dan ketakutan bersatu, membentuk simpul yang sulit untuk terurai. Setiap detik terasa melambat, sementara suara gaib itu menggema lebih jelas, seolah memanggil Budi untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri. Budi terjaga dalam kegelapan yang pekat, matanya terpejam rapat, namun pikirannya bergelut dengan berbagai pertanyaan tak berujung. Kenangan akan nenek misterius dan kuil kecil yang membangkitkan rasa ingin tahunya terus berputar seperti kaset rusak. Di tengah keheningan malam, ia mencoba meresapi suara gaib yang terus melilit telinganya. Tangisan itu tidak hanya mengganggu kenyamanannya, tetapi juga menghujam ke dalam jiwanya, seolah menggoda untuk mencari tahu lebih dalam. Dia bangkit dengan hati berdebar, menyalakan senter kecilnya yang berpenda redup, menciptakan bayangan panjang di antara pepohonan yang menakutkan. Suara tersebut kian mendesak,
dan seolah-olah terlahir dari kedalaman hutan. Dengan langkah hati-hati, ia menelusuri jalan setapak yang ditutupi dedaunan basah, aroma tanah yang lembab menyergap hidungnya. Dalam hatinya, ia mengajukan pertanyaan, "Apa yang kau inginkan dariku? Kenapa kau memanggilku?" Hatinya bergetar karena rasa ingin tahunya dan sedikit ketakutan. Malam mulai menggenggamnya lebih erat, dan seiring langkahnya yang semakin mantap, suara itu bergetar di dalam sanubarinya. Matanya coba menjelajahi kegelapan, berharap menemukan sesuatu yang bisa menjawab pertanyaannya. Apakah ada pesan tersembunyi dalam tangisan ini? Terasa sulit untuk terurai. Setiap detik terasa melambat, sementara suara gaib itu menggema lebih jelas, seolah memanggil Budi untuk melangkah lebih dalam ke dalam misteri. Setibanya di kuil, hawa dingin menyeruak dan menyelimuti Budi, membuat bulu kuduknya meremang. Suara tangisan yang sebelumnya samar kini menjadi lebih jelas, seakan melambung tinggi di udara malam yang sepi. Lirih, namun sangat membutuhkan perhatian. Juli, rekan pendaki yang sebelumnya tertidur, terlihat bingung saat mendekat. "Apa yang kamu lakukan di sini?" tanyanya, suaranya bergetar. Budi berusaha menjelaskan, namun kata-katanya terkatup oleh desakan gaib yang mengisi ruang di antara mereka, kosmis dan penuh makna. Di antara tatapan mereka, terjalin kesepakatan yang samar. Suara ini bukan hanya gaung, ini mungkin sebuah panggilan, mendekatkan mereka dalam kesunyian malam ini. Mata mereka menyapu lingkungan sekitar yang diliputi bayangan. Mereka melihat sesaji yang kini tampak tidak terawat, dengan asap dupa yang alunannya tercampur dengan aroma tanah basah. Di sudut mata, ada tumpukan keris karat yang melawan waktu seperti memori yang terlupakan. Melihat ke kiri, bayangan samar bergerak di antara pepohonan, dan jantung Budi berdegup semakin kencang. Apa sebenarnya yang mengintai mereka? Suara siapakah yang mereka dengar dalam keremangan ini? Keraguan membelenggu pikiran Budi, dan perasaan campur aduk muncul. Akankah mereka mampu menguak semua misteri ini dan kembali dengan selamat? Dalam kelam malam yang dipenuhi kepulan asap belerang dan hawa dingin menyengat, suara gaib itu terus berlanjut, seakan mengajak Budi dan kawan-kawan mendengar misteri yang lebih dalam. Suara itu menyusup ke pikiran mereka, menyingkap lapisan ketakutan yang selama ini terpendam. "Apa semua ini? Ada yang menginginkan kita kembali," bisik Budi pada dirinya sendiri, menggigit bibirnya. Hatinya berdegup kencang, tak jarang dia menoleh ke belakang, berharap bayangan-bayangan itu hanya ilusi dari kelelahan dan ketakutannya. Di tengah kesunyian yang mencekam, tanya retoris itu muncul, mengusik pikiran setiap orang. Adakah sebenarnya makna di balik gema misterius ini? Suara-suara ini mungkin adalah pesan dari jiwa-jiwa yang terjebak, mengingatkan kita akan perjalanan hidup yang tak pernah berhenti. Mengalun lembut layaknya simfoni dari alam, bersatu dengan dengung angin malam yang dingin. Kepada Anda semua, kami mengajak untuk merenungi dan berbagi pengalaman. Siapa tahu, mungkin ada hikmah yang dapat kita ambil bersama. Jika Anda merasakan atmosfer ini, jangan ragu untuk subscribe dan sampaikan cerita unik Anda di kolom komentar. Sementara suara gaib ini berjaya di malam rapi ini, kita tutup episode ini dengan harapan. Sampai jumpa dalam petualangan selanjutnya.